Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yesus. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan hari ini kita masuk pada subtema yang kedua, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan hari ini anak-anak, kita akan belajar pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 48 sampai halaman 67. Sekali lagi, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 48 sampai halaman 67. Nah anak-anak, sekarang Miss Rani minta kalian perhatikan di halaman 48. Di halaman 48 di sini ada 3 gambar. Nah, anak-anak sudah dapat? Oke, sekarang anak-anak perhatikan sama-sama. Di halaman 48 ada 3 gambar. Nah, kira-kira hewan apa saja yang dipelihara oleh Edo? Nah, di sini gambar pertama ada ikan. Terus gambar kedua ada hebat, kucing. Dan gambar ketiga adalah ayam. Nah sekarang Miss Rani tanya, apakah anak-anak juga punya hewan peliharaan di rumah? Iya pasti punya. Nah hewan apa saja yang anak-anak pelihara di rumah? Ayam. Wah hebat. Nah sekarang Miss Rani punya dongeng tentang cerita sang ayam jago baru. Anak-anak simak sama-sama ya. Pada suatu ketika ada seekor ayam jago baru. Dalam tidurnya ayam jago itu terjaga. Tampak di sebelah matanya yang masih mengantuk, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan di atas langit. Ah, itu pasti matahari, dalam pikirnya. Walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke dahan pohon. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Sapi-sapi pun turun ke halaman. Wah, rupanya Pak Tani terlambat mengajak kita ke sawah, ujar mereka. Astaga, sudah pagi lagi ternyata, gumam si anjing. Dia masih capek dan mengantuk karena seharian tadi dia berlari-larian ikut menjaga kambing dan juga padi. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu. Mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Tanya burung hantu. Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar binatang-binatang itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Binatang-binatang kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia meminta maaf dan berjanji besok akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Oke anak-anak, itulah dongeng tentang cerita sang ayam jago baru. Nah anak-anak, Miss Rani mau tanya, benda apa yang dilihat oleh ayam jago? Iya hebat, benda yang dilihat oleh ayam jago adalah bulan purnama. Nah sekarang kenapa burung hantu mengingatkan ayam jago? Nah karena yang dilihat ayam jago adalah salah.
Ayam jago pikir bahwa itu matahari, tapi yang dilihatnya adalah bulan purnama. Nah, untuk itu si burung hantu mengingatkan kepada ayam jago bahwa yang dilihatnya adalah salah. Yang dilihatnya itu adalah bulan purnama, bukan matahari. Nah, sekarang Miss Rani minta anak-anak perhatikan halaman 50 sampai halaman 51. Nah, kita lihat sama-sama apa saja manfaat dari hewan bagi kehidupan manusia. Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas setiap harinya. Nah, anak-anak, hewan merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, Miss Rani kasih contoh ayam, sapi, kambing, dan masih banyak hewan lainnya. Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan bagi kehidupan manusia. Nah, tidak hanya dagingnya anak-anak, tapi hasil produksi dari hewan itu sendiri juga dapat digunakan sebagai sumber makanan. Contohnya telur, susu, madu, dan lain-lain sebagainya. Manfaat yang kedua adalah dapat mengobati penyakit. Jadi anak-anak, tidak hanya sebagai sumber makanan, tapi hewan juga memiliki manfaat untuk mengobati penyakit. Nah, Miss Rani kasih contoh di sini, misalnya air liur kucing dapat mengobati luka baru. Nah, itu anak-anak manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga adalah sebagai sumber mata pencaharian. Nah, sebagian manusia menggantungkan penghasilannya pada hewan, misalnya dengan membuat peternakan seperti peternakan ayam, ternak kambing, ternak sapi, dan lain sebagainya. Nah, manfaat yang keempat adalah dapat menyuburkan tanaman. Nah, Miss Rani mau tanya, siapa yang tahu hewan yang biasanya ada di dalam tanah, hewan apa? Iya, hebat, cacing. Nah, cacing dapat membuat tanah menjadi subur. Untuk itu, hewan juga bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Manfaat yang kelima adalah sebagai sumber bahan sandang. Nah, anak-anak, selain kebutuhan pangan atau makan, manusia juga memerlukan kebutuhan sandang atau pakaian. Nah, anak-anak, ada hewan yang digunakan sebagai kebutuhan sandang. Misalnya kulit domba bisa digunakan untuk membuat jaket. Nah, manfaat yang keenam adalah sebagai alat transportasi. Nah, anak-anak tahu hewan juga bisa digunakan untuk alat transportasi, tapi hanya hewan yang berukuran badan yang besar yang bisa dijadikan sebagai alat transportasi untuk menunjang aktivitas manusia. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di atas ini. Iya, hewan apa ini? Iya, hebat, kuda. Nah, kuda bisa digunakan untuk menarik delman. Jadi kuda bisa digunakan untuk alat transportasi menunjang kegiatan manusia. Nah, anak-anak tahu gerobak yang ada di daerah kita? Nah, kalau gerobak biasanya pakai hewan apa ya? Iya, hebat, sapi. Nah, itu contoh-contoh hewan yang bisa dimanfaatkan untuk alat transportasi untuk menunjang aktivitas manusia. Dan manfaat yang terakhir atau yang ketujuh adalah sebagai sumber kerajinan dan aksesoris. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas di sini. Gambar apa ini? Iya, betul, kerang. Nah, Miss Rani mau tanya, kerang biasanya hidup di mana ya? Iya, tepat sekali, biasanya kerang hidup di laut. Nah, anak-anak tahu kerang itu dapat menghasilkan mutiara. Nah, dari mutiara itu bisa membuat aksesoris seperti kalung dan juga anting. Nah, anak-anak, selain aksesoris bisa juga digunakan sebagai kerajinan. Nah, seperti benda yang ada di tangan Miss Rani sekarang. Nah, ini bulu ayam bisa membuat pernak-pernik, misalnya membuat perhiasan pensil seperti yang Miss Rani pegang ini. Nah, jadi hewan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk kerajinan dan juga aksesoris. Nah, anak-anak, itulah beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar
sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Nah, anak-anak perhatikan di papan di sini. Nah, misalnya Miss Rani punya 3 buah jeruk. Terus Miss Rani beli lagi 3 buah jeruk. Nah, berapakah total jeruk yang Miss Rani punya sekarang? Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Nah, ini 3 buah jeruk ditambah 3 buah jeruk. Nah, berarti di sini kita tulis ada berapa angka 3 di sini? Iya, hebat, ada 2. Berarti 2 dikalikan 3. Nah, sekarang untuk sifat pertukaran berarti kita tukar bilangannya. Nah, sekarang apakah 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2? Nah, kita cari hasilnya sama-sama ya anak-anak. Nah, sekarang 2 kali 3 itu kalau dalam penjumlahan berulang berarti 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, sekarang 3 tambah 3 berapa? Iya, hebat anak-anak, 6. Nah, sekarang kita cari hasilnya 3 kali 2. Apakah hasilnya sama atau tidak? 3 kali 2 kalau dalam penjumlahan berulang berarti jadi 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 2, iya hebat, 6. Nah, hasilnya tetap sama. Jadi sama juga pada penjumlahan. Di perkalian juga untuk sifat pertukaran sama. Ketika bilangannya ditukar, maka hasilnya tetap sama. Nah, oke anak-anak. Demikian materi kita di hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.